Jadi bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Tidak ada yang kurang sehat atau bagaimana? Sehat semua jadi? Iya, Ibu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kakak kelasnya dipimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Jadi kita absen dulu di. Ada 2 orang ini tidak hadir di. Iya, Ibu. Kemana? Kemana Ija? Sakit, Bu. Oh, sakit. Sakit apa? Mana suratnya? Ada di? Ada ijazah, Bu. Ada ijazah. Terus yang satunya kemana? Pulang kampung, Bu. Pulang kampung? Iya. Oh, ya. Jadi 2 yang tidak hadir di. Iya, Ibu. Jadi pembelajaran kemarin itu kan tentang sel ya, materi tentang sel. Ada yang masih ingat? Yang pengertiannya dulu, pengertian sel. Saya, Bu. Ya, saudara-saudari Masyira. Sel itu merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Ya, ada yang bisa sebutkan struktur selnya? Saya, Ya. Bu. Mustika. Ada nukleus, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, Bu. Ya, bagus sekali ya tadi jawaban dari temannya, dari Masyira sama Mustika. Jadi materi kemarin itu kita belajar mengenai sel. Jadi sel itu merupakan unit terkecil penyusun dari tubuh. Nah, adapun struktur dari sel itu ada ribosom, ada nukleus, ada sitoplasma. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sangat berkaitan dengan pembelajaran kemarin, yaitu sel. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang keterkaitan struktur sel pada jaringan hewan dan sistem fungsi organ. Jadi sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa ini? Tembok. Dinding. Dinding. Ya, dinding. Coba Fikri, apa itu dinding? Penyusunnya dinding itu apa saja? Ada batu bata, Ada batu bata. semen, Ya, ada semen, ada pasir, ada pasir, ada ada cat. Jadi seperti yang sudah disebutkan sama temannya tadi, jadi dinding itu kalau kita ibaratkan bisa menjadi sebuah jaringan. Nah, ruangan ini bisa kita ibaratkan sebagai organ. Nah, adapun jaringan itu merupakan kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan struktur yang sama, yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian jaringan itu terdiri dari jaringan hewan dan manusia itu ada 4 macam. Jadi ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, jaringan epitel itu merupakan jaringan yang melapisi tubuh bagian luar dan tubuh organ. Kemudian kalau untuk jaringan ikat itu merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penyokong atau memperkuat jaringan pada tubuh. Nah, jaringan ikat ini terdiri dari ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, kemudian ada jaringan lemak, ada tulang rawan, ada jaringan tulang, kemudian ada jaringan darah. Jadi adapun macam-macam dari jaringan darah itu ada trombosit, ada eritrosit, ada leukosit sama plasma darah. Nah, eritrosit itu
seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi organ itu merupakan gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisasi dalam fungsi tertentu. Nah, organ ini letaknya terbagi menjadi dua, ada organ luar, kemudian ada organ dalam. Nah, kalau untuk organ luar itu contohnya kulit, mata, telinga, dan hidung. Kemudian kalau untuk organ dalam itu hati, usus, jantung, lambung, dan lain-lain. Jadi di sini ada LKPD. Kemudian ibu akan membagi kelompok menjadi dua. Jadi nanti salah seorang dari kelompoknya akan presentasi. Kemudian setelah presentasi akan menarik kesimpulan bersama-sama. Dulu yang punya deh. Ya, jadi ibu akan memberi waktu pengerjaan LKPD-nya selama 20 menit. Jadi nanti salah seorang dari kelompok 1 dan 2 ini akan mempresentasikan hasil diskusi per kelompoknya. Baiklah, silakan dikerjakan. Ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Jadi tubuh hewan juga tersusun atas sel-sel yang kemudian berkumpul menjadi jaringan. Jadi bermacam-macam jaringan tersebut kemudian terdiferensiasi sesuai dengan fungsinya. Jaringan yang terdapat pada tubuh hewan dan manusia secara garis besar dibedakan menjadi 4, yaitu ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Masing-masing jaringan memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Pengetahuan tentang jaringan hewan sangat berguna dalam dunia sains. Misalnya mengetahui bahwa eritrosit, salamander, jenis amfibi lebih besar 100 kali dibandingkan dengan manusia. Lebih mudah melakukan penelitian khusus tentang eritrosit. Jadi pengetahuan tentang fungsi jaringan hewan juga sangat penting dalam pengembangan dunia medis dan dunia olahraga. Misalnya, seorang atlet perlu melakukan latihan rutin dan terprogram dengan baik supaya otot-ototnya terlatih, bentuk, kuat, dan kaya akan hemoglobin. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aplaus untuk teman. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa jaringan itu tersusun dari beberapa sel, yang mana sel itu mempunyai bentuk fungsi yang sama. Adapun organ itu merupakan gabungan dari beberapa jaringan yang bekerja secara berkesinambungan. Nah, adapun jaringan ini terbagi menjadi jaringan epitel. Jaringan epitel itu jaringan yang menyelimuti tubuh bagian luar. Kemudian kalau untuk jaringan ikat itu terbagi lagi menjadi jaringan ikat longgar, ikat padat, tulang rawan, kemudian ada jaringan tulang. Kemudian kalau untuk jaringan otot itu terbagi menjadi 3, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kemudian kalau untuk sistem organ itu ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, kemudian ada sistem peredaran darah. Jadi mungkin itulah materi kita pada hari ini. Jadi kalau untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem gerak pada tubuh manusia. Jadi sistem gerak ini bisa berhubungan dengan sistem saraf yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian ada sistem otot. Ya. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah.
No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you, Gotta find my way to you.